Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, tahun ini adalah tonggak perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji nasional. Sebagai hasil kerja perdana, ibadah haji 2026 dinilai cukup rapi dan lebih tertata. Namun ada berbagai catatan perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Salah satu gebrakan karena adalah Kementerian Haji adalah menindak tegas oknum-oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Menandai berakhirnya puncak musim haji 2026, Menteri Haji dan Umroh melepas kepulangan jemaah haji kloter 7 debarkasi Makassar di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Selain menyampaikan ucapan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Menteri Haji dan Umroh juga menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan jemaah selama menjalani proses ibadah haji. Awal pekan ini, rombongan tim Amirul Hajj yang dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Haji dan Umroh menegaskan secara garis besar pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan lancar. Meski ada sejumlah catatan evaluasi krusial yang akan segera disampaikan kepada otoritas Arab Saudi. Berdasarkan pantauan Kemenhaj, beberapa peningkatan fasilitas seperti tenda dan layanan kesehatan dinilai cukup berhasil menekan angka fatalitas jemaah. Namun, pemerintah tetap mengantongi sejumlah catatan terkait manajemen pergerakan jemaah di Mina yang sempat mengalami kepadatan. Salah satu langkah tegas Kemenhaj adalah menindak tegas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang terlibat dugaan penipuan dan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Praktik badal haji fiktif misalnya yang dilakukan oleh oknum pembimbing dan pengurus KBIHU diduga menghasilkan keuntungan miliaran rupiah. Ada pula kasus besar yang melibatkan seorang mukimin bernama Mukhtar yang diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban milik jemaah asal Papua dengan nilai mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Kasus ini kini telah ditangani bersama otoritas keamanan Arab Saudi dan pelaku telah ditahan. Petugas juga menemukan upaya penyusupan jemaah non-prosedural tanpa visa haji resmi yang difasilitasi oleh oknum KBIHU. KBIHU tersebut membayarkan dam kepada mukimin. Setelah dilakukan pembinaan, KBIHU HW dan KBIHU WD dapat ditarik kembali uangnya dari mukimin dan dibayarkan kepada Adohi. Sedangkan KBIHU AU tidak mau mengembalikan dan siap menerima risiko. Pasca puncak haji di Ar-Musna, fokus Kementerian Haji dan Umroh dan petugas di lapangan adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir. Selain evaluasi internal, Kemenhaj juga mengantongi sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan musim haji mendatang. Menurut Menhaj, kawasan Mina masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji karena keterbatasan ruang yang harus menampung jutaan jemaah dari seluruh dunia. Berbeda dengan Arafah yang memiliki luas sekitar 17 km persegi, kawasan Mina yang benar-benar dapat digunakan jemaah diperkirakan tidak lebih dari 5 km persegi karena sebagian wilayah berupa pegunungan batu. Tim Amirul Hajj juga menyoroti aspek transportasi yang menjadi urat nadi mobilitas jemaah selama fase puncak haji di Ar-Musna. Meski ditemukan sejumlah keterlambatan pada beberapa titik keberangkatan dan perpindahan jemaah, pemerintah menilai seluruh jemaah berhasil dipindahkan tanpa menimbulkan penumpukan berkepanjangan di lokasi-lokasi yang krusial. Catatan berikutnya menyangkut layanan bus sholawat. Tim Amirul Hajj menilai penghentian sementara operasional bus setelah fase Ar-Musna berdampak pada aktivitas ibadah jemaah, terutama mereka yang ingin segera melaksanakan tawaf ifadah.
Penyebabnya, otoritas Arab Saudi yang melakukan pengaturan lalu lintas dan pergerakan jemaah pasca puncak haji. Tim Amirul Hajj merekomendasikan agar pada musim haji mendatang, pemerintah dapat mengupayakan penempatan hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram. Tim Amirul Hajj juga mendorong peningkatan penggunaan komponen dan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan makanan jemaah. Di sisi sumber daya manusia, Amirul Hajj menemukan kesenjangan kualitas. Petugas PPIH dinilai memiliki kesiapan lebih baik karena mendapatkan pelatihan intensif selama hampir 1 bulan di Asrama Haji Pondok Gede sebelum bertugas di Arab Saudi. Sebaliknya, petugas kloter belum memperoleh pembekalan dengan standar yang sama. Catatan berikutnya adalah tim Amirul Hajj mencatat perlunya penyempurnaan sistem penanganan jemaah yang sakit agar proses pelayanan medis dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan responsif selama masa operasional haji. Catatan terakhir adalah perbaikan fasilitas tenda, sanitasi, serta komitmen pengurangan sampah plastik selama operasional haji. Pemirsa, optimalisasi pelayanan ibadah haji di Tanah Suci sangat terkait kapasitas jemaah yang mampu diakomodasi otoritas Arab Saudi. Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah meningkatkan pelayanan haji dengan membangun kampung haji. Saat ini pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah terus dikebut. Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan memiliki properti di 2 kota suci Arab Saudi, yang nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas terpadu untuk para jemaah haji dan umroh. Di Mekah, lokasi kampung haji berjarak sekitar 1 hingga 3 km dari Masjidil Haram. Dan pemerintah saat ini telah berhasil membebaskan lahan hingga 60 hektar di kawasan Jabal Hudaibiyah. Pemerintah Indonesia juga telah mengakuisisi hotel di kawasan Taher, kota Mekah yang dilengkapi dengan ribuan kamar. Kampung haji diproyeksikan memiliki puluhan blok atau tower yang mampu menampung ribuan jemaah. Dilengkapi dengan klinik kesehatan, pusat perbelanjaan hingga terowongan khusus menuju ke area Ka'bah. Mega proyek ini diamanatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target pembangunan selesai dalam kurun waktu sekitar 3 tahun ke depan untuk menekan biaya perjalanan ibadah haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.